Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang menghampiri tahta-Nya. Dialah penolong yang setia. Dialah yang selalu menuntun langkah kita. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Kau sungguh kami berserah Tuhan, dan kami percaya Bapa bahwa Engkaulah satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Oh Rabi, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hati kami Tuhan menangkap setiap kebenaran-Mu itu, dan kami boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Setiap kita mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini, di hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau belajar kembali apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Di bulan ini saudara, gereja kita memiliki tema yaitu menuai dan mengelola berkat Tuhan. Saya ingin percaya bahwa setiap kita yang ingin menuai berkat Tuhan, tentu kita harus menabur. Kita harus menabur terlebih dahulu, ya. Kita harus melakukan langkah iman terlebih dahulu. Kita harus memberikan yang terbaik pada Tuhan, menabur. Kalau
berbicara mengenai materi ya, menabur materi. Dimanapun berada, dimanapun Tuhan taruh hatimu berada untuk menabur, di situ Bapak Ibu Saudara diharapkan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, tentu kembali kepada Alkitab. Apakah taburan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin percaya ketika kita fokus ya dekat pada Tuhan, saudara akan dibimbing ya. Saudara akan mendapatkan hikmat marifat daripada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan sampaikan ke dalam hati Bapak Ibu Saudara itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari bersama kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena berbicara mengenai uang Saudara, ini kita harus membaca banyak Alkitab ya, membaca banyak ayat Saudara mengenai keuangan. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Seringkali Bapak Ibu kita jatuh di dalam pengelolaan keuangan kita ya. Kita mendapatkan banyak problem di dalam keuangan kita karena kita memiliki konsep yang salah. Di dalam Alkitab banyak sekali menuliskan tentang konsep-konsep pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah Bapak Ibu, hari ini Tuhan berusaha memberikan pemahaman kepada kita bahwa uang tidak bisa kita kejar, Saudara. Kalaupun Bapak Ibu Saudara fokus kepada uang, firman Tuhan ini jelas sekali menyatakan bagi kita bahwa sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ketika kita fokus terus kejar uang, Saudara, kita memburu uang, kita fokus untuk menimbun kekayaan, apa yang Alkitab katakan bahwa di situ akan ada satu titik di mana kita menyimpang dari iman dan menyiksa diri kita sendiri dengan berbagai-bagai duka. Kenapa Saudara firman Tuhan mencatat itu? Karena konsep kekayaan di dalam Tuhan, di dalam Alkitab itu bukan konsep seperti di dunia ini. Di bagian ayat yang lain firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau ketika engkau sedang tidur. Bukan berarti ketika kita banyak tidur kita diberkati Tuhan. Tidak seperti itu Saudara. Maksudnya adalah Tuhan memberikan berkatnya itu manakala bukan karena jerih payah kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Di konsep yang lain ya, di ayat yang lain berbicara manakala engkau setia dengan perkara-perkara kecil ya. Perkara-perkara kecil ini banyak sekali diartikan tentang uang Saudara. Engkau akan diberkati Tuhan luar biasa karena engkau setia dengan perkara-perkara kecil. Dan berkat Tuhan itu sebetulnya datang manakala kita dekat dengan sumber berkat. Dekat dengan sumber berkat. Siapa sumber berkat itu? Ya tentu Tuhan sendiri. Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tuhanlah yang menjadikan kita cukup. Tuhanlah yang menjadikan kita puas di dalam keuangan kita. Kalau saudara tidak dekat kepada Tuhan, saya akan percaya manusia ini kodratnya itu pengen terus Saudara. Pengen kaya ya, pengen punya semuanya ya. Sudah punya sepatu warna merah, pengen biru, pengen kuning, pengen putih, pengen hitam dan sebagainya.
sudah punya mobil ya, pengen yang lebih besar cc-nya, pengen yang lebih muat banyak ya, beli bis saudara ya, pengen yang lebih besar lagi saudara. Saya kan percaya kodrat manusia itu begitu, memang cetakannya begitu saudara. Kita ini karena sudah hidup ya, ada dosa, pengennya begitu. Tetapi Tuhan sekali lagi ingin mengajarkan bagi kita bahwa kita tidak boleh begitu loh. Kita tidak boleh begitu. Di bagian ayat yang lain itu berkata cukup ya, cukup dengan apa yang kita punya, cukup dengan apa yang kita miliki. Lah itu bersyukur di situ. Dan manakala kita bersyukur saudara, manakala kita itu fokus kepada Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Di bagian ayat yang lain katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh, semuanya saudara akan ditambahkan kepada kita, berkat materi, berkat jasmani, berkat kesehatan dan sebagainya. Kuncinya fokus kepada Tuhan. Lah, kalau kita ini konsepnya keliru, kita fokusnya adalah kerja, cari duit, kerja, cari duit. Firman Tuhan katakan apa? Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Gak cukup. Punya ini gak cukup. Akhirnya apa? Karena gengsi mungkin saudara korupsi. Akhirnya apa? Karena gengsi mungkin banyak hutang dan lain sebagainya. Akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, kita semua belajar saudara. Saya pun juga belajar. Di usia yang muda seperti saya ini, saya juga harus berusaha mengelola dengan baik. Wah, orang berkata masih muda, belum berkeluarga, senang-senang. Oh, tidak bisa saudara. Tidak bisa, harus di-manage dengan baik. Kenapa? Kalau kita tidak fokus pada Tuhan dan kita tidak diberikan hikmat untuk memanage itu, firman Tuhan katakan apa? Terjatuh ke dalam pencobaan. Loh, cobaan pasti ada. Ujian itu pasti ada, saudara. Pasti ada. Tetapi saudara, itu bisa diminimalisir manakala kita fokus kepada Tuhan, kita ikut terus kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini menegur kita juga saudara. Jangan fokus kepada duit, jangan fokus kepada uang, jangan kejar itu uang, tapi kejarlah Tuhan. Kejarlah Allah, sumber segala sumber di dalam kehidupan kita. Mari mindset kita, pola pikir kita di pagi hari ini minta untuk Tuhan ubahkan bahwa hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan, dan pegang janjinya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami ditegur Tuhan. Ampuni kami Tuhan manakala kami salah fokus, gagal fokus. Kami fokus kepada barang-barang dunia. Kami fokus kepada materi. Hari ini Tuhan, kami mengaku dosa kepadamu. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Bapa. Biarlah kami hanya fokus kepada Tuhan. Apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan, dan biarlah boleh menyukakan Engkau. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Dan ketika kami fokus kepada Engkau, Engkau Allah yang terlebih peduli kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin.